Halo semua, kembali lagi di channel Siuda Tutorial. Di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat balok menggunakan eh, bahasa pemrograman C++ di OpenGL. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah di sini kita akan membuatnya menggunakan kode blok, yang mana teman-teman sudah pastinya sudah memasangkan GLUT OpenGL di kode blok tersebut. Nah, bagi yang belum memasangkan bisa dicek di video sebelumnya jika ada yang belum tahu cara memasangnya. Nah, untuk langkah awalnya, teman-teman dapat membuat terlebih dahulu sebuah sketsa balok kita agar nanti lebih mudah dalam pengerjaan. Nah, ini adalah tampak depan, yang mana ini adalah bagian depannya, yang mana ini ke atas, ini ke samping, yang berpaku pada sumbu X dan Y. Nah, yang ini adalah tampak atas, yaitu kalau kita lihat dari atas, ini berarti sumbu Z, yang mana ini tampak depan tadi yang ini, terus ini ke belakang, terus ini bagian belakangnya, terus ini bagian samping-sampingnya kalau dilihat dari atas. Baiklah, yang pertama kita langsung aja coba membuat terlebih dahulu ini bagian depan, agar kita dapat melihat bentuk balok 3 dimensi yang akan kita buat nantinya. Nah, di sini saya sudah siapkan sebenarnya source code-nya di bagian deskripsi yang bisa teman-teman download nantinya agar lebih mudah memahami, dan di sini akan saya jelaskan codingnya. Pertama, pemanggilan GLUT. Nah, di sini kita sesuaikan GLUT yang teman-teman gunakan dan lokasinya. Di sini sudah saya buatkan if agar apapun dimanapun lokasinya bisa terbaca. Jika teman-teman menggunakan free GLUT, maka sesuaikan saja ini diganti menjadi free GLUT. Free GLUT seperti itu. Oke, selanjutnya di bawah sini adalah deklarasi fungsi MOS agar nanti kita bisa melihat berbagai sisi pada bagian balok menggunakan MOS. Teman-teman tinggal ikuti aja seperti ini. Lalu ini adalah untuk titik fokus lembar kerja agar saat kita menggunakan mouse memutar gambar 3 dimensi balok, maka objeknya tidak menghilang dari layar. Nah, ini tinggal teman-teman ikuti saja void my init-nya. Ini clear color. Ya, ini untuk background. Jika teman-teman ganti ini, maka background-nya nanti berubah. Lalu ini diikuti saja. GL point size, yaitu untuk besar garis pembentuknya. Besar titik maksudnya. Dan line width ini adalah besar garisnya. Dan ini adalah untuk lanjutan fungsi mouse-nya. Tinggal diikuti ya seperti ini. Kalau teman-teman untuk membuat project-project selanjutnya, ini bisa jadikan sebuah template susunannya agar project apapun yang dibuat dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, masuk ke coding utama dalam pembentukan balok. Nah, ini bagian depan. Sini akan aku jelaskan. Kita buka dulu ini. Nah, di bagian depan ini tentu saja ada 4 titik. Yang pertama kita coba mulai dari bawah, yaitu min 5, X-nya min 5, Y-nya 2, dan Z-nya kita lihat di sini Z-nya itu berada di 3. Nah, untuk pembuatannya karena kita menggunakan puluhan, min 5, 2, dan 3. Nah, 30. Untuk Z, karena dia bagian depan, sudah pastinya sebuah balok itu posisi Z-nya sama. Untuk membuat tampil bagian sisi depan, maka Z-nya kita buat semuanya 30 di 4 titik ini. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya tinggal diikuti saja titik yang ini, X-nya berapa, titiknya ini X-nya berapa, ini berapa, dan ini berapa. Maka bisa dilihat sini, min 5, 10, 20, 50, 20,
berarti di bagian sini, lalu 50 20 min 20 nih, min 50 20 50 20. Nah, di sini min 20 berarti 5 20. Ini min 50 min 20. Maka saat kita running, tunggu sebentar. Nah, akan muncul balok seperti ini di bagian satu sisi depan. Selanjutnya, jika ada sisi depan, agar lebih mudah, kita dapat membuat terlebih dahulu bagian sisi belakang. Yaitu, untuk sisi belakang, yang perlu diganti hanyalah bagian Z-nya saja, karena depan dan belakang itu berbanding terbalik. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, jika bagian depan Z-nya di 30, maka di bagian belakang ini Z-nya di min 30. Maka yang tadi coding kita pastikan, Z-nya diganti min 30. Nah, untuk coding warna ini teman-teman, di sini menggunakan yang GR Color 3 UV, di mana ini dapat kita cari kodenya di color pixel. Nih, color pixel. Nih, kalian tinggal cari di Google color pixel, maka akan muncul seperti ini. Nah, tinggal sesuaikan dengan warna yang kalian mau, lalu ambil bagian ininya, copy, lalu tinggal ganti di sini. Nah, untuk bagian belakang sudah jadi. Jika kita lihat hasilnya, maka akan jadi bagian depan dan belakang seperti ini. Selanjutnya pastinya teman-teman ingin membuat bagian samping atau atas bawahnya. Untuk pertama kita akan membuat terlebih dahulu bagian sampingnya, karena atas bawah itu termasuk mudah, karena sama dengan membuat bagian depan dan belakangnya tadi. Kita akan coba membuat bagian samping kiri terlebih dahulu. Maka untuk bagian samping kiri, kita lihat di gambar bagian samping kiri ini, yang mana X-nya itu sudah pasti berada di posisi yang sama, yaitu min 5. Yang membedakan adalah Y dan Z-nya. Jadi untuk pertama kita akan samakan dulu X-nya di min 5. Maka selanjutnya untuk bagian Y-nya, kalau kita mulai dari sudut sebelah sini di tampak depan, Y-nya itu ada yang di bawah dan di atas. Yang di bawah itu min 20 dan di atas itu di bawah itu 20, di atas itu min 20. Maka langsung saja kita ubah seperti ini. Pertama kita mulai dari bagian atas dulu. Atas berarti dia di bagian atas, titik atas. Dan ini kita buat dulu di depan. Atas di depan berarti itu kira-kira di bagian, kalau kita lihat dari tampak depan, atas di depan dia di titik sini, bagian depan. Terus kita ke bawahnya. Kita ke bawahnya, yang membedakan yaitu di bagian Y-nya. Berarti ini sama, depan juga. Bagian Y-nya min, lalu kita tarik ke belakangnya. Kita tarik ke belakang pas lurus, berarti Y-nya di sama, berarti ini Y-nya di bagian positif. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk warnanya kita cari dulu. Kita kasih saja warna biru. Nah, kita kasih seperti ini. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dipahami, karena saya juga masih harus banyak belajar dalam menjelaskan. Dan semoga nanti jika teman-teman sudah mendownload sendiri source code-nya dan mencoba sendiri, teman-teman menjadi lebih bisa memahaminya. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita jalankan.
Nah, dia akan langsung muncul di bagian samping sudut kiri seperti ini. Tunggu sebentar, kita coba. Oh, kita salah mengubah warna. Bagian belakang. Ini bagian kiri. Kita akan ambil dulu warnanya. Kita kasih warna kuning. Seperti ini. Kita copy saja, kita kasih warna kuning. Dan kita akan coba jalankan. Nah, akan seperti ini. Untuk membuat bagian sampingnya lagi, samping kanan, ini tinggal diambil. Tinggal di copy, di paste. Lalu kanan. Yang membedakan kiri dan kanan yaitu adalah bagian X-nya, yang mana yang satu di negatif dan satu di positif. Maka ini tinggal dijadikan positif saja untuk membuat dia perbandingan terbaliknya. Dan seperti biasa kita akan mengambil satu warna seperti ini. Kita akan ganti warnanya. Kita copy. Kita copy di bagian warna, kita kasih biru seperti ini, kita copy, lalu kita ganti warnanya seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Selanjutnya adalah bagian atas dan bawahnya. Pertama kita ambil ini sebagai dasar. Untuk pertama kita bisa membuat dulu bagian bawah. Untuk bagian bawah, jika teman-teman perhatikan dari tampak ke depan, bagian bawah itu di Y-nya selalu berada di titik yang sama. Jadi, pertama kita harus bagian Y ini kita samakan, yaitu karena dia di bawah, Y-nya kita lihat di sini berada di 2. Oh, sepertinya ini gambarnya, mohon maaf ya, titik koordinatnya aturan XY itu ini Y positif. Ini karena pengkopian ya. Ini Y positif dan ini Y negatif ya teman-teman. Ini abaikan saja stripnya ini. Oke, anggaplah itu Y positif, berarti untuk bagian Y negatif bawahnya itu di bagian min 20. Nah, teman-teman bisa buat di sini min 20 untuk di bagian bawah min 20 yang mana bagian X-nya, yang mana X-nya itu kita lihat dari tampak atas karena bagian bawah itu X-nya itu berada di, kalau kita buat melingkar seperti ini, min 50, 50, 50, min 50. Maka kita buat min 50, 50, 50, min 50. Nah, untuk bagian Z-nya 30, 30, min 30, min 30. 30, 30, min 30, 30. Nah, langsung saja kita akan coba terlebih dahulu. Maka bagian bawahnya sudah jadi seperti ini. Untuk bagian atasnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Karena dia berbanding dengan bagian bawah, maka tinggal copy paste saja. Lalu kita buat ini bagian atas. Lalu ini yang membedakannya adalah bagian Y-nya. Karena Y itu adalah atas dan bawah. Seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal mengubah warnanya saja agar lebih mudah untuk dilihat. Untuk bagian atas kita kasih warna hijau seperti ini.
bagian atas kita kasih warna hijau. Paste. Nah, bagian bawah kita biarkan saja seperti itu. Oke, seperti inilah hasilnya. Kita telah berhasil membuat sebuah balok yang sederhana menggunakan OpenGL. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika teman-teman ingin bertanya silahkan lihat-lihat ke bagian deskripsi, di mana di sana ada kontak dan juga tempat teman-teman bisa mengambil shortcode dari video ini. Terima kasih telah berkunjung, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.